Kita ngelihat kalau saya punya anak 3, Upi punya anak juga gitu ya. Jadi kita setiap datang ke bioskop itu tidak selalu ada film anak Indonesia. Jadi mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, atau misalnya pilihannya Disney, Pixar gitu kan. Nah kemudian saya lihat bahwa IP baik itu dari Korea, dari dari Amerika atau dari Jepang, itu kan mereka memang tumbuh bersama, generasi mereka itu tumbuh bersama IP mereka gitu. Nah kita memang membayangkan itu yang mau kita coba tawarkan. Enggak, tapi begini, sebenarnya dengan pengalaman kerja bareng yang sudah lama, itu justru malah kalau menurut saya itu justru malah mempersusah untuk melakukan kerjasama ulang. Karena apa? Karena kita semua sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Tapi lo lebih banyak ngomong. Ntar ngomongnya kayak gini deh, gue ikutin nih. Kan. Oke. Bisa diceritakan ide awal membuat film ini tuh seperti apa sih awalnya? Oke. Ide awalnya mungkin seperti yang tadi dibahas tuh, sebenarnya hanya sesimpel kami tuh ngerasa kami ini punya anak kecil gitu ya. Ngerasa bahwa kita tuh belum punya banyak pilihan, kita bicara kisah-kisah anak kecil, literasi film anak yang ngebangkitin semangat petualangan. Nggak tahu, saya tumbuh dengan Star Wars, tumbuh dengan Back to the Future, tumbuh dengan Tintin, komik. Jadi kita tuh masih kecil tuh kayak berasa menjadi orang dewasa itu tentang petualangan, menjelajah gitu. Nah, nggak tahu, saya pribadi merasa tidak terlalu banyak pilihan untuk anak-anak. Nah, jadi apalagi Indonesia ya, saat itu gagasannya yuk kita bikin sesuatu yuk yang bisa atau buat saya tuh bangsa yang besar itu tuh adalah mimpi anak-anaknya gitu loh. Kita tumbuh dengan perasaan kita bisa menaklukkan dunia dan lain-lain. Nah, saat dewasa kan ada kepercayaan diri yang muncul ya. Nah, awalnya hanya itu sebenarnya. Lantas dan sesederhana ada anak kecil ya di Mars, mimpin petualangan, memberikan solusi untuk masalah di bumi. Tapi yang dia pimpin tuh robot-robot dari bangsa lain lah. Nah, setelah itu berkembanglah, ketemu Alim, dia seorang penulis skenario, berkembang lagi, ketemu banyak orang, kita kembangin lagi ya, akhirnya jadi Pelangi di Mars yang sekarang gitu. Ngajak Mas Ivan kerjasama ini udah lama apa gimana sih dalam proyek ini? Kenapa? Ngajak Mas Ivan kerjasama udah lama apa emang baru-baru ini aja? Nah, itu mungkin yang dia intinya sama PFN, saya tuh punya semacam histori yang panjang sekali. Saya tuh syuting sama PFN dari zaman mungkin 15 tahun yang lalu kali. Kenal dengan petinggi-petinggi PFN, saya lumayan membangun hubungan karena saya kan sering syuting. Nah, tapi tiba-tiba jadi trio ini mungkin dia yang cerita ini, menarik nih. Ya, jadi ini mana ya atasnya? Oh, ini ya. Pertama, karena kita kerjasama udah belasan tahun, ya. Kita kerjasama udah belasan tahun dan ada saya bisa bilang ada tiga spark gitu. Spark pertama, kita bikin video klip Selalu Mengalah, singlenya rilis. Yang kedua, kita bikin dokumenter judulnya Kemarin, yang waktu Seventeen kena tsunami, dan alhamdulillah juga dapat nominasi FFI. Dan yang ketiga, project ini bertiga juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya kita semua nggak nyangka juga bahwa ternyata Pak Ivan yang ditunjuk jadi direktur PFN. Sebelum Pak Ivan pun direkturnya juga di Root PFN yang sebelumnya pun udah sempat ngobrol kerjasama untuk berbagai hal yang lain juga buat studio kita gitu. Nah, ditambah dengan Pak Ivan yang duduk sebagai di Root PFN, dan kemudian dia melihat project ini baik itu secara progres, hasil dan dan standpoint dia dari sisi apakah ini masuk ke dalam kategori project yang PFN bisa masuk atau enggak. Nah, akhirnya itu keputusan objektif dari Pak Ivan sebagai dirut PFN yang mewakili yang menjadi wakil dari pihak negara gitu. Nah, kenapa bisa kerjasama? Karena projectnya sendiri yang memang jadi magnetnya, bukan sebatas kita kenal gitu ya, karena dia melihat projectnya. Karena saya tahu Pak Ivan juga seleranya juga high profile gitu ya. Jadi ini film pertama yang dia putuskan PFN harus masuk. Nah, dari situ kita udah bisa ngeliat taste-nya kayak apa gitu. Kan udah lama kerja bareng ya Mas, gimana nih
setelah tadi katanya 2007 pernah kerja bareng, terus sekarang dipertemukan lagi, ada perbedaan nggak ketika kerja bareng mereka? Apa makin asik gitu? Makin tua aja ya. Iya dulu muda-muda. Dulu miskin ya. Dulu miskin dulu. Enggak, tapi begini sebenarnya dengan pengalaman kerja bareng yang sudah lama itu justru malah kalau menurut saya itu justru malah susah untuk melakukan kerja sama ulang. Karena apa? Karena kita semua sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, kira-kira begitu. Jadi benar-benar kerjasama ini ya bukan hanya didasari oleh kelebihan kita yang saling lama kenal gitu, tapi memang secara proyeknya memang bagus. Dan ya maksudnya balik lagi bahagia sekali. Kalau boleh sedikit flashback ke belakang gitu, saya pertama kali saya syuting video klip sebagai musisi itu tahun 2007, itu sutradaranya ya Mas Upi Guava gitu. Dikasih set di Chinatown, suruh jadi Bruce Lee ya. Minimal saya ngerasa kayak waktu itu ya saya menjadi anak band kan untuk menghindari profesi yang ditakdirkan untuk orang-orang yang bermuka oriental, kira-kira gitu ya. Biar nggak jadi pedagang gitu. Tapi malah di video klip Kampung lu. iya, malah dikasih set yang oriental banget. Mas Dendi kan kebetulan memang manajer Seventeen juga gitu. Jadi ini menyenangkan sekali. Tapi waktu itu cara meyakinkan banyak orang untuk bahwa ide itu bakal terrealisasi gitu. Awal itu seperti apa sih susahnya gitu, dan yang kedua mungkin buat Supi dan Mas Dendi kan budget animasi kan 30-40 miliar tuh standarnya. Untuk ini tuh lebih atau mungkin di bawah itu sih, kan kalau disebutin nggak mau nyebutin tuh berapa ya? Iya, udah pasti nggak. Ya, silakan aja jangan. Makanya dikasih ininya, dikasih patokan. Ya Mas Supi silakan. Saya tuh nggak berusaha meyakinkan banyak orang sebenarnya. Nggak tahu, saya tuh mencoba jadi orang yang terukur sebenarnya dari dulu ya. Jadi bikin apa-apa tuh terukur. Tapi saya adalah orang yang dari dulu emang paling nggak suka kalau mimpi saya tuh diredam. Artinya bahasanya tuh orang realistis. Buat saya kreator atau seniman industri itu harus punya mimpi besar. Even industrinya mengatakan A, ya kita harus bisa melampaui mimpi itu. Itu buat saya pribadi. Mungkin keyakinan saya pada apa yang saya buat kebetulan kenanya nih ke mereka nih gitu. Mungkin kayak Alim tadi juga saya baru tahu, untung loh dia baru ngomong tadi, kalau dia dari awal ngomong juga mungkin saya udah keburu minder gitu. Nggak, kalau buat saya ini masalah chemistry ya. Saya yakin saya seorang kreator seniman tuh seperti musisi mungkin mirip ya, kita hanya butuh dikasih ruang berkarya. Jadi masalah faktor produk akhirnya itu bicara soal sejauh mana manajemen atau produser bisa ngasih kita ruang. Ini hanya itu aja kalau buat saya sih ngelihatnya gitu. Masalah budget tuh dia aja ngomong, saya nggak mau. Yang pasti ini jadi budget film terbesar yang pernah saya produksi. Saya juga nggak akan mention berapa angkanya. Jadi kita approach value sebuah project itu tentu pendekatannya kan banyak. Apakah sama atau enggak dengan animasi itu kan tergantung dari budget, dari angka yang dikeluarkan atau dari hasil yang dilihat kan gitu kan. Nah jadi kalau secara numbers, secara value ya mungkin akan berkisar di situ secara value. Tapi tentu karena ini proyek pertama, gimana caranya ini secara bisnis dia bisa sustainable. Nah kebetulan memang kita ada studio yang kita Dos Guava itu desain karena Pelangi di Mars, tapi ini akan kita set up untuk scalability gitu. Jadi untuk momentum after ini project apa aja yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi kalau dihitung secara berapa yang ininya jadi agak rumit secara itu gitu. Jadi mungkin kita nggak mention angkanya. Di atas atau mungkin setara dengan normalnya. Iya, ditebak aja kira-kira. Di atas mungkin Mas atau kan kita Kalau dari hasil di atas kayaknya ya. Berarti sejak awal memang ini udah dirancang untuk evergreen IP ya? Insya Allah ya kita mau begitu karena kita ngelihat kalau saya punya anak 3, Upi punya anak juga gitu ya. Jadi kita setiap datang ke bioskop itu tidak selalu ada film anak Indonesia. Jadi mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, atau misalnya pilihannya Disney, Pixar gitu kan. Nah kemudian saya lihat
bahwa IP baik itu dari Korea, dari dari Amerika atau dari Jepang, itu kan mereka memang tumbuh bersama, generasi mereka itu tumbuh bersama IP mereka gitu. Nah, kita memang membayangkan itu yang mau kita coba tawarkan. Kita harap ini dapat respon positif dari anak-anak Indonesia agar IP-nya bisa tumbuh dan besar bersama kita dan anak-anak cucu kita. Kalau pertanyaan apakah dari awal udah ditargetin begitu, saya rasa memang itu pasti mimpi semua orang. Mimpinya pasti begitu gitu. Dan kenapa nggak ada yang buat sebelumnya? Mungkin secara investment scale pasti besar untuk market Indonesia, pasti tidak masuk akal masuk ke investment ini. Cuman dengan adanya teknologi yang udah dikembangkan, yang kita kembangkan, itu membuat itu jadi make sense secara investment. Secara investment jadi make sense. Jadi why not kita develop IP asli Indonesia untuk bisa tumbuh dan besar bersama kita. Kita bisa bilang ini 5 tahun, IP ini lahir 5 tahun terakhir. Jadi lahir di usia anak-anak kita saat ini tumbuh gitu kan. Jadi bukan IP lama tapi IP baru yang di-develop oleh UPI yang mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dan besar bersama kita, anak-anak cucu kita gitu. Sama kayak misalnya teman-teman mungkin ada yang orang-orang kreatif, misalnya gue dulu terinspirasi nonton Star Wars, gue terinspirasi nonton ini, nah kita maunya mudah-mudahan ini menjadi film yang jadi inspirasi tersendiri buat generasi Indonesia berikutnya dan tumbuh dan besar bersama kita. Mudah-mudahan evergreen IP. Mudah-mudahan. Kalau dulu kan ada film Unyil gitu ya, yang menjadi ikonik TV-an. Mungkin apakah ini kedepannya mungkin akan seperti itu gitu? Jadi ikonik TV-an. Iya, ya insya Allah gitu. Salah satu, ya maksudnya begini, salah satu IP yang dimiliki negara dan seluruh masyarakat Indonesia pun merasa memiliki, salah satunya kan yang kita punya sebenarnya Unyil. Dan ini yang saya coba bangkitkan dan hidupkan di PFN sekarang gitu ya. Cuman ya balik lagi, memang semua harus melalui proses gitu. Yang pertama kali kita coba naikkan adalah sebuah IP baru yang berjudul Pelangi di Mars. Next insya Allah, kemarin juga kita udah ngobrol sama UPI juga, sama Mas Dendi juga gitu ya. Insya Allah next kita mau develop Unyil insya Allah ke depan. Kapan kalau boleh tahu? After this movie pasti next year gitu. Tapi bukan Unyil di Mars, bukan. Mas, tapi lebih zaman kerja di industri musik sendiri apa di film sekarang nih, Mas? Kan baru yang jabat. Iya. Sebenarnya gini, sebenarnya balik lagi, kalau secara industri nggak jauh beda sebenarnya ya. Secara prinsipnya kurang lebih sama gitu. Ini adalah bisnis dalam tanda kutip ya. Maksudnya ini adalah bisnis yang 100% tidak bisa diprediksi, tidak punya teori, nggak punya formulasi, kira-kira begitu. Ini bisnis yang based on sense gitu. Jadi secara prinsip sama. Jadi nggak tahu gimana. Ya maksudnya pun balik lagi di industri musik pun itu pun ada juga industri audiovisualnya, kayak produk-produk seperti video klip misalnya begitu ya, atau kadang-kadang lagu kita dibuatin misalnya kayak short movie gitu. Terus kemarin juga kita bikin film. Jadi sebenarnya industrinya sangat-sangat dekat dan berkaitan. Balik lagi di film juga, original soundtrack itu ternyata jadi salah satu faktor penting di dalam pengembangan sebuah film gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak jauh beda, nggak banyak bedanya. Ini kan belakangan ada anggota DPR menyebut kalau rumah produksi ini punya monopoli gitu, bermonopoli lah di bioskop. Itu mungkin pendapatnya sendiri seperti apa? Mungkin rumah produksi besar tuh punya space sendiri. Kayaknya itu nggak dulu. Ya coba boleh tanggapannya kalau sedikit aja sih. Iya, biar nggak kemana-mana. Enggak. Ya nggak apa-apa Bang. Ya. Kalau menurut saya begini, semua itu running kalau menurut saya semua industri, baik itu musik gitu, baik itu film gitu, baik itu industri lainnya, semua itu pasti ada dalam tanda kutip ya, pasti ada berita miringnya, kira-kira begitu. Pasti ada sifat monopolinya gitu. Balik lagi, itu happen by setting atau by organic, ini yang perlu kita cari tahu dulu. Real case-nya seperti apa, kejadian sebenarnya seperti apa gitu. Jadi
Kalau saya tidak akan tidak akan mengatakan kalau memang ada PH-PH yang memang dalam tanda kutip monopoli, nggak juga kalau menurut saya. Kalaupun memang mereka mengeluarkan film secara lebih banyak dan lebih sering, yes, karena secara rumah produksinya besar, kira-kira begitu. Mungkin itu juga yang jadi salah satu alasan kenapa disebut seperti itu, kira-kira. Tapi kalau menurut saya it happens not by setting ya, itu karena memang by market, ya memang by condition, kira-kira begitu. Jadi kalau saya sih nggak ya mesti dalam tanda kutip ya, mesti berhati-hati, mesti tahu dulu real case-nya, dipelajari dulu gitu. Terima kasih. Di balik kemajuan industri musik film juga ada juga isu soal royalti di Apa ini? Tentang apa? royalti perfilman, Mas Iban. Royalti perfilman. Ya, royalti di perfilman. royalti musik kali? Royalti di filman ada juga kayak misalkan contohnya Nggak ada isu. contohnya Terima kasih. ayo Oke. contohnya nih